Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nuraini Septiana. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cybercrime. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu cybercrime. Cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transisi data. Itu dapat diartikan sebagai tindakan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Kejahatan ini dapat menjadi 3 bidang besar. Yang pertama, serangan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak komputer, misalnya malware dan intrusi jaringan. Yang kedua, ada kejahatan keuangan, seperti penipuan online, penetrasi layanan keuangan, dan phishing. Yang ketiga, ada pelecehan, terutama terhadap orang muda dalam bentuk badan atau eksploitasi seks. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik jenis kejahatan konvensional. Yang pertama, ada kejahatan kera biru atau blue collar crime. Kejahatan jenis ini merupakan jenis kejahatan dan tindakan kriminal yang dilakukan secara konvensional, misalnya perampokan, pencurian, dan lain-lainnya. Para pelaku kejahatan jenis ini biasanya digambarkan memiliki stereotip tertentu, misalnya dari kelas sosial bawah, kurang terdidik, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada kejahatan kera putih atau white collar crime. Jenis kejahatan ini dibagi dalam 4 kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, kejahatan malpraktek, dan kejahatan individu. Pelakunya biasanya kebalikan dari blue collar. Mereka memiliki penghasilan tinggi, berpendidikan, memegang jabatan-jabatan terhormat, dan masyarakat. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya. Kemudian kita lanjut ke karakteristik unik dari cybercrime menyangkut 5 hal, yaitu yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintas batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet ini di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas, memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas kejahatan yang tak tersentuh hukum. Yang kedua, ada sifat kejahatan. Bersifat non-violence atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jika kejahatan konvensional sering kali ditimbulkan kekacauan, maka kejadian kejahatan di internet bersifat sebaliknya. Yang ketiga, ada modus kejahatan. Keunikan kejahatan ini adalah pengguna teknologi informasi dalam modus operandi. Itulah sebabnya mengapa modus operandi dalam dunia cyber tersebut sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik programmer, dan seluk-beluk dunia cyber. Yang keempat, ada pelaku kejahatan. Bersifat lebih universal, mesti memiliki ciri khusus, yaitu kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai pengguna internet beserta aplikasinya. Pelaku kejahatan tersebut tidak terbatas pada usia atau stereotip tertentu. Mereka yang sempat tertangkap remaja, bahkan beberapa diantaranya masih keanak-anakan. Yang kelima, ada jenis kerugian yang ditimbulkan. Dapat bersifat material atau non-material, seperti waktu, jasa, uang, barang, bahkan harga diri, martabat,
dan kerahasiaan informasi. Ada jenis cybercrime. Yang pertama, berdasarkan jenis aktivitasnya. Yang kedua, ada berdasarkan notif kegiatannya. Yang ketiga, berdasarkan sasaran kejahatannya. Ada jenis-jenis cybercrime yang di sini. Yang pertama ada no access, illegal contact, penyebaran virus secara sengaja, data forgery, cyber evasion, sabotage and extortion. Yang keenam ada cyber stalking. Yang ketujuh ada coding. Yang kedelapan ada hacking dan cracking. Yang kesembilan cyberquit and typosquit. Yang ke-10 ada hijacking, dan yang ke-11 ada cyber teroris. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu berdasarkan jenis aktivitasnya. Yang pertama ada unauthorized access, adalah kegiatan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukan dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Yang kedua ada kasus illegal contact, adalah dalam bidang pornografi atau cyberporn. Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Cyberporn telah menjadi salah satu dalang rusaknya mentalitas generasi muda bangsa. Yang ketiga ada penyebaran virus, pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sebuah email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari dalam hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Modus serangannya adalah selain menginfeksi virus, akun yang bersangkutan bahkan si pemilik terkena virus. Karena si pelaku mampu mencuri nama dan password pengguna, lalu menyebarkan pesan palsu yang mampu merugikan orang lain, seperti permintaan transfer uang. Keempat ada data forgery, adalah data pemalsuan, atau dalam dunia cyber data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institut atau lembaga yang memiliki situs berbasis web atau data web. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari atau tidak oleh si pemilik data tersebut. Menurut penulis, data forgery dilakukan dengan dua, yakni server side si server dan client side atau isi pengguna. Kemudian yang kelima ada cyber espionage, sabotage, dan exploitation, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasukkan sistem jaringan komputer pihak sasaran, atau sabotage dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusahaan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang keenam ada cyber stalking, kejahatan menggunakan internet atau elektronik lainnya untuk melecehkan seseorang, kelompok orang, atau organisasi. Cyber stalking juga sering disebut sebagai stalker, dan kejahatan dapat mencakup pelecehan, mengancam, atau cabul email, spamming berlebihan, live chat, pelecehan, atau dikenal sebagai chatting, pesan yang tidak pantas pada paparan pesan atau buku tamu online, virus berbahaya elektronik dikirim email tidak diinginkan, dan mencuri identitas elektronik. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditunjukkan kepada seseorang yang memanfaatkan media internet
Hal ini bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertai identitas diri yang sebenarnya. Yang ketujuh, ada carding, yaitu kejahatan tentang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain, sehingga dapat merugikan orang lain tersebut baik material maupun non-material. Charder adalah sebutan yang digunakan untuk menamakan para pelaku kejahatan carding. Menurut IFFC atau Internet Fraud Complaint Center, salah satu unit dari FPBI, carding adalah penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit atau kartu debit fraudulently untuk memperoleh uang atau properti, di mana kartu kredit atau nomor kartu kredit debit dapat dicuri dari situs web yang tidak aman atau dapat diperoleh dalam pencurian identitas. Kemudian yang ke-8 ada hacking dan cracking. Hacking, seseorang secara sembunyi-sembunyi berusaha menemukan informasi tentang dengan cara menjelajahi, lebih sering disebut sebagai cracker. Jenis kegiatannya seperti social hacking, seperti technical hacking, dan ada hacker. Seseorang yang mencoba masuk dalam suatu jaringan secara paksa dengan tujuan mengambil keuntungan, merusak kegiatan, kehilangan atau copy paste program instruksi yang digunakan untuk menghilangkan copy protection. Kegiatan cracking membobol suatu sistem komputer dengan tujuan mengambil keuntungan, merusak dan menghancurkan dengan notifikasi tertentu. Kemudian ada cyberquatting. Jenis kegiatan dunia nyata memasuki ke dalam kategori domain hijacking atau pembajakan domain, yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan atau nama orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan atau orang lain atau kepada pemilik asli domain tersebut dengan harga yang lebih mahal. Ada juga tipe squatting, adalah kejahatan tentang membuat domain plesetan yang disebut dari asumsi salah ketik atau istilah mistyping dari jari gemuk seseorang, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain atau suatu perusahaan. Dan kemudian ada hijacking, salah satu jenis cybercrime yang cara kerjanya dengan melakukan pembajakan pada hasil karya orang lain, biasanya dilakukan dengan meniru cookies user lain agar dapat mengendalikan aktivitas user tersebut. Pengertian lainnya tentang hijacking adalah suatu kegiatan yang merupakan berusaha untuk memasuki atau menyelinap ke dalam sistem melalui sistem operasional lainnya yang dijalankan oleh seseorang atau pelaku. Kemudian ada cyberteroris, adalah suatu bentuk kegiatan terancam yang termotivasi secara politis yang berupa serangan terhadap informasi, sistem komputer, program komputer, dan data sehingga mengakibatkan kerugian besar beserta jatuhnya korban tak berdosa yang dilakukan oleh suatu kelompok, grup, atau perorangan. Kemudian ada berdasarkan motif kegiatannya. Yang pertama ada cybercrime sebagai tindakan murni kriminal. Kejahatan ini murni notifikasi kriminal. Ada kesengajaan melakukan kejahatan, misalnya carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit pemilik orang lain untuk digunakan dalam mengakses di internet. Juga memanfaatkan media internet atau web server, mailing list untuk penyebaran internet, pembajakan atau pengiriman email anonim yang berisi promosi atau spamming. Juga dapat dilakukan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Disebabkan negara maju, pelaku spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.
Yang kedua, ada cybercrime sebagai kejahatan atau abu-abu. Pembuatan yang dilakukan dalam jenis ini masuk dalam wilayah abu-abu karena sulit untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan kriminal atau bukan, mengingat notifikasi kegiatannya terkadang tidak dimaksudkan untuk membuat kejahatan. Misalnya, probing atau port scanning, yaitu tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Namun data yang diperoleh berpotensi untuk dilakukan kejahatan. Di sini ada jenis-jenis cybercrime berdasarkan sasaran kejahatan. Yang pertama, ada cybercrime yang menyerang individu. Jenis kegiatan ini sasaran serangannya adalah perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contohnya, pornografi, cyber stalking, cyber trespass. Yang kedua, ada cyber penyerang hak milik. Kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contohnya, pengaksesan komputer secara tidak sah, pencurian informasi, carding, cyberquitting, deposquitting, hijacking, dan data forgery. Yang ketiga, ada cyber menyerang pemerintah. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan khusus, yakni melakukan penyerangan terhadap pemerintah. Contohnya, cyber terorisme, cracking ke situs resmi pemerintah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.